Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi di mata kuliah Praktek Manajemen Jasa Perjalanan. Nah, kita hari ini ke sesi kedua ya. Sesi kedua, teman-teman semua sudah dapat untuk tempat praktek atau observasinya. Nah, pada sesi pertama sudah kita bahas tentang praktek atau observasi lokasi yang akan dipilih. Nah, selanjutnya nanti kita akan bahas di forum chat. Silakan menjawab di forum chat. Lokasinya di mana saja, apa yang mau ditanya, dan apakah sudah dapat narasumbernya. Nah, pada sesi kedua ini, kita akan membuat fokus pada pengumpulan data dan perancangan paket perjalanan. Nah, di sini persiapan dan pengumpulan data sudah menentukan lokasi yang akan disurvei. Selanjutnya izin. Ya, jika perlu surat izin dari UT, Universitas Terbuka, bisa datang ke lokasi UT terdekat dari lokasi teman-teman masing-masing. Kemudian, selanjutnya adalah menghubungi narasumber atau informan. Nah, di sini akan mendapatkan informasi akurat dan terkini. Ya, silakan memilih narasumber utama lokasi tersebut. Di sini ada hal yang harus dicari, yaitu narasumber dari sebuah destinasi wisata untuk bertanya tentang harga, kemudian paket perjalanan dari sebuah destinasi, dan lokasi-lokasi destinasinya menyediakan fasilitas apa saja. Kita telah membahas tentang 3A. 3A itu harus ada dalam sebuah destinasi wisata dan paket perjalanan. Kedua, teman-teman observasi ke sesuatu lembaga atau pembuat tur paket, ya, yang nantinya kalian bisa bertanya tentang bagaimana mereka menyiapkan membuat sebuah paket tour yang akhirnya bisa direalisasikan untuk digunakan oleh para wisatawan yang akan melakukan perjalanan. Di sini responden penyedia data, teman-teman silakan bertanya tentang data, statistik, informasi spesifik yang dibutuhkan untuk analisis dan perencanaan paket. Nah, terus selanjutnya bisa digunakan pada tabel yang sudah saya upload ya. Bisa dilihat di tabel tersebut bahwa ada beberapa hal yang bisa dikumpulkan datanya dan teman-teman tanyakan kepada informannya nanti. Strategi pengumpulan data dan informasi ini dengan metode observasi dan wawancara yang adaptif, yaitu observasi daring, artinya tidak harus mengunjungi ke lokasinya secara fisik. Data-data ini bisa didapatkan melalui website resmi destinasi, forum daring, media sosial, sumber-sumber terpercaya lainnya. Atau komunikasinya juga bisa melalui Zoom meeting, WhatsApp video, atau melalui telepon. Kemudian yang kedua adalah wawancara mendalam atau wawancara yang dilakukan dengan pesan singkat. Ini yang non mendalam, dengan pesan singkat melalui email atau platform chatting untuk efisiensi waktu dan sumber dayanya. Nah, jika memang narasumber ternyata ada yang tidak bisa bertemu secara langsung, bisa melakukan observasi dan memberikan pertanyaan interview secara daring ataupun melalui chat. Nah, kemudian teman-teman juga harus datang observasi langsung ke lokasi tersebut jika memang memungkinkan lokasinya tidak terlalu jauh dari tempat tinggal teman-teman semua. Di sini pentingnya data harga vendor terkini itu untuk merancang paket siap jual. Harga jual harus kompetitif dan didasarkan pada biaya yang akurat. Ya, jangan sampai nanti harga yang diberikan itu tidak sesuai dengan real kenyataannya. Identifikasi semua vendor yang akan terlibat dalam paket perjalanan, misalnya akomodasi, transportasi, atraksi. Lakukan wawancara singkat atau korespondensi untuk mendapatkan daftar harga terbaru dan syarat kerjasama. Pastikan Anda memahami kebijakan pembatalan dan diskon yang mungkin ditawarkan oleh vendor. Ya, ini data ini harus diperoleh
Data harga ini menjadi dasar perhitungan harga pokok penjualan atau HPP paket Anda. Wawancara dengan vendor di yaitu kuncinya adalah paket yang kompetitif, yaitu harga jual, ketersediaan, dan syarat khusus. Tiga hal ini harus teman-teman tanyakan pada saat wawancara dan observasi. Harga jual, dapatkan informasi harga terbaru untuk semua komponen layanan, hotel, sewa mobil, tiket masuk, dan lain-lain. Ketersediaan, verifikasi ketersediaan pada tanggal potensial penyelenggaraan paket perjalanan Anda. Nah, ini juga ditanyakan tanggal ketersediaannya. Apakah bisa di weekday atau weekend? Nah, kalau misalnya di high season, apakah harga paket tersebut akan menjadi mahal atau harganya tetap? Itu juga harus ditanyakan. Syarat khusus di sini, pahami syarat minimum pemesanan pada agen perjalanan. Apakah wisata tersebut bisa dijalankan dengan syarat berapa orang? Apakah ada syarat khususnya atau tidak? Lalu menyusun transkrip wawancara. Semua informasi yang diperoleh dari narasumber, responden, dan vendor harus didokumentasikan dengan rapi dalam bentuk transkrip wawancara. Ya, pada tabel yang sudah saya upload, bisa digunakan untuk mengumpulkan data dan membuat transkrip wawancara yang akhirnya dibuatkan dalam bentuk paragraf. Transkrip berupa pencatatan detail, verifikasi sumber, kategori data, dan siap untuk dianalisis. Perancang paket siap jual. Komponen utamanya adalah judul dan tema paketnya, waktu dan durasi, berapa hari, berapa malam, jumlah peserta itu ada kuota minimum dan maksimum atau tidak. Biasanya juga ada paket yang dewasa dan anak-anak, apakah beda atau tidak. Detail finansial dan fasilitas paket, harga jual, fasilitas inklusif, yaitu layanan yang didapatkan oleh si wisatawan. Dan informasi penting, ketentuan pembayaran, syarat pembatalan, dan asuransi perjalanan. Kesimpulan dan langkah selanjutnya yaitu praktek manajemen perjalanan wisata ini bertujuan untuk melatih mahasiswa menguasai siklus lengkap dan pengumpulan data hingga produk siap jual. Ada validasi data, penetapan harga, paket siap jual, dan evaluasi. Ini adalah bentuk tabelnya. Judul paketnya apa, destinasi yang ditawarkan, tanggal waktu penyelenggaraan, jumlah peserta harus berapa, total harga, rincian harga. Rincian harga itu tidak di list satu-satu ya, misalnya hanya hotelnya berapa, transportasi berapa, terus paket wisata berapa. Fasilitas yang didapatkan dan informasi penting lainnya. Mungkin itu pembahasan kita pada hari ini. Silakan teman-teman sudah mulai menyusun eh, buku wawancara atau pertanyaan wawancara dan menentukan tempat yang akan diwawancarai. Karena sudah mulai wawancara. Karena nantinya setelah ini, teman-teman akan membuat sebuah paket. Nanti saya akan contohkan beberapa paket yang sudah ada. Dan ada mahasiswa saya juga yang menang lomba tur paket secara nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.